Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tugas manajemen risiko tentang kasus likuiditas. Kelompok yang kami ambil adalah kasus likuiditas Bank Bukopin yang terdiri dari saya sendiri Alfriani Katoya dan anggota yang lainnya ada Melinda Wilar, Olivia Nedelam, Nelci Roring, dan Lavenia Kaparang. Bank Bukopin merupakan bank yang terbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Permasalahan yang terjadi pada Bank Bukopin membuat para nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana mereka baik melalui ATM maupun melalui teller Bank Bukopin. Kalaupun bisa, jumlah penarikan nasabah dibatasi. PT Bosowa Corporindo dan KB Kukmin CO Ltd tercatat sebagai dua pemegang saham terbesar Bukopin. Bosowa memiliki sebesar 23,39% saham Bukopin, sementara Kukmin dari Korea Selatan memiliki sekitar 21,99% saham Bukopin. Besarnya tekanan penarikan dana simpanan oleh nasabah sebenarnya sudah tampak pada laporan keuangan Bank Bukopin. Januari 2020, dana pihak ketiga di Bukopin tercatat masih 75,76 triliun. Sebulan kemudian nilainya susut menjadi 74,99 triliun. Pada Maret 2020 turun lagi menjadi 72,63 triliun, sementara posisi per April menjadi 68,11 triliun. Data terakhir juga menunjukkan nilainya susut lagi menjadi 60,43 triliun per Mei 2020. Dengan kata lain, hitungan di atas kertas, brankas bernama DPK Bank Bukopin sudah merosot sekitar 15,33 triliun dalam 5 bulan itu. Pada saat bersamaan, simpanan giro Bukopin di Bank Indonesia juga menipis. Jumlahnya kurang dari 150 miliar. Adapun kewajiban repo BI serta pre-fund debit masing-masing sebesar 236 miliar dan 26 miliar. Upaya mengatasi kasus Bank Bukopin. Tanggal 4 Mei 2020, OJK memang meminta BRI untuk membenahi masalah likuiditas dan operasional Bukopin. Surat permintaan technical assistance untuk Bank Bukopin yang dikirimkan OJK telah diterima BRI tanggal 11 Juni 2020. Program pendampingan ini juga sudah mulai bekerja membantu Bukopin pada 18 Juni 2020. 3 Juni 2020, OJK mengirim surat peringatan ke KB Bank karena belum juga merealisasikan komitmennya untuk menambah modal ke Bank Bukopin. Padahal dalam surat SR6 P83 2020, OJK menyatakan Kukmin telah minta di dukungan OJK untuk melakukan private placement untuk menguasai 51% saham Bank Bukopin. OJK memberi batas waktu 6 hari bagi Kukmin untuk menjalankan komitmennya. Jika dalam batas waktu tersebut Kukmin tidak juga memenuhi komitmen penempatan dana escrow tersebut, maka OJK menilai Kukmin tidak layak atau dilarang menjadi PS Bank di BBKP dan atau bank serta lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Indonesia. Tanggal 5 Juni 2020, dua direksi Bukopin yaitu Haru Wuryanto dan Adi Bramantia mengkonfirmasi setoran dana dari Bosowa ke escrow account untuk PUT. Melalui surat nomor 0879/DIR/6/2020 tertanggal 5 Juni 2020, Haru Wuryanto dan Adi Bramantia menyatakan dana tersebut belum mencapai jumlah yang diperlukan Bosowa untuk melaksanakan HMETD sesuai dengan porsinya, yaitu sejumlah 1,9
miliar saham. Tanggal 8 Juni 2020, Bank Bukopin menerbitkan siaran pers yang menjelaskan pihaknya telah menjalin kerjasama teknikal asistens dengan Bank BNI. Tanggal 10 Juni 2020, OJK menerbitkan surat perintah tertulis bernomor SR garis datar 17-D.03-2020 kepada Bosowa Korporindo. Isinya melarang Bosowa melakukan tindakan yang melarang masuknya investor lain untuk meningkatkan permodalan dan mengatasi masalah likuiditas Bank Bukopin. 11 Juni 2020. Pada tanggal inilah OJK sempat menerbitkan siaran pers, menariknya lagi, lalu menerbitkannya lagi. Dalam pernyataannya, OJK mengaku telah menerima komitmen dari Kukminbank untuk menyuntikkan modal tambahan dan meningkatkan kepemilikan saham di Bank Bukopin setidaknya hingga 51%. Dalam siaran pers itu, OJK juga menyebut Kukminbank sebagai kelompok usaha industri keuangan terbesar di Korea Selatan. Kukminbank adalah bank peringkat 10 besar bank di Asia dengan total aset per 31 Desember 2019 sebesar 4,675 triliun. OJK menyebutkan Kukminbank telah menyediakan sejumlah dana di escrow account untuk digunakan mengakuisisi saham Bank Bukopin hingga porsi kepemilikannya mencapai 51%. 15 Juni 2020, OJK menegaskan bahwa Kukminbank asal Korea Selatan pada Kamis tanggal 11 Juni telah menyetorkan dana sebesar 200 juta US dollar atau sekitar 2,8 triliun dengan kurs 1 US dollar setara Rp14.000 untuk membantu likuiditas sekaligus penguatan permodalan PT Bank Bukopin Tbk. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, mengatakan saat ini sedang dilakukan proses finalisasi secara legal dan administratif menindaklanjuti persetujuan prinsip dari OJK terkait dengan Kukminbank sebagai pemegang saham pengendali mayoritas Bank Bukopin. 7 Juni 2020, OJK mengirim surat ke Direktur Utama Bosowa Aksa Sadikin tentang langkah-langkah penguatan permodalan dan likuiditas PT Bank Bukopin Terbuka. OJK juga mewajibkan agar Aksa mengedepankan kepentingan publik dan berlandaskan itikat baik mendukung langkah-langkah penguatan permodalan dan likuiditas PT Bank Bukopin Terbuka yang dilakukan oleh investor yang telah menunjukkan realisasi komitmennya. 26 Juni 2020, lewat surat SR garis datar 26-PB.31-2020, OJK memberikan teguran kepada Dirut Bosowa Korporindo Aksa Sadikin. Menurut OJK, berdasarkan surat tanggal 10 Juni, surat tanggal 17 Juni, serta 29 Mei, Bosowa menyatakan dukungan untuk membantu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada nasabah dan industri keuangan dengan menekan letter of undertaking atau persetujuan pengambilan Bukopin oleh Kukmin serta menerbitkan press release paling lambat 23 Juni, namun hingga 25 Juni tak dilakukan. Itulah kasus likuiditas Bank Bukopin dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.